مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وقرابته والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله المسلمين ومقلد الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين وسائر المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق المغربية في بر البحر اليمين إلى شمال الإيقاف حول الأدب إلى يوم القيامة وإلى الخلق من مشايخنا من البركة والرضوان ونخص في سجن حضرة كلمة شيخنا محمد الكريم ونخص في سجن إلى حضرته وعبد الكريم ومؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد علي بن حجر العسقلاني شيخ الله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang akan dibacakan ini pada malam ini masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang terkait dengan syaratnya sholat. Beberapa sholat itu memiliki persyaratan-persyaratan yang jika kita tidak laksanakan maka keabsahan sholat tersebut itu tidak sampai atau tidak diterima atau tidak sah. Nah, beberapa ulama mengambil kesimpulan dalam pandangan fikihnya dari beberapa persyaratan yang kita tahu dalam ilmu fikihnya, itu semuanya atau hampir secara keseluruhan ulama-ulama tersebut menyimpulkan berdasarkan teks-teks keagamaan, di antaranya adalah hadis-hadis berikut ini, sebagaimana hadis yang sudah lewat. Hadis pada malam hari ini yang pertama yang akan kita kaji adalah hadis dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatan. Rawahu at-Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala dia menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah ngomong, apa yang disampaikan, apa yang diumumkan oleh Rasulullah, ma bainal masyriq wal maghribi qiblatan. Ruang di antara barat dan timur itulah kiblat. Kalau kita kaji, kalau kita analisis, kalau kita pahami hadis ini, yang pertama ada ulama yang menyatakan bahwa hadis ini bermula dari pernyataan atau pertanyaan seorang sahabat yang mengatakan di mana kiblat itu, posisi kiblat itu di mana. Ada ulama yang menyatakan seperti itu sehingga Rasulullah menjawab dengan hadis ini. Ada lagi ulama yang mengkaji atau menganalisis menemukan bahwa asbabul wurud atau latar belakang hadis ini muncul itu adalah ketika para sahabat menyatakan tentang posisi Ka'bah. Ka'bah itu posisinya di mana? Kanjeng Nabi ma bainal masyriq wal maghrib. Dari hadis ini para ulama sebenarnya menjadikan sebagai salah satu dalil, sebagai salah satu argumentasi teksnya atau dalil nakalnya, dalil agamanya, bukan dalil akal, tapi dalil agamanya atau dalil teksnya,
yang menyimpulkan tentang syarat melakukan sholat itu adalah menghadap kiblat. Di antaranya hadis ini. Selain hadis yang kemarin kita bacakan, di antaranya adalah hadis ini. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblatan. Hadis ini tidak secara langsung tentang bagaimana kita diharuskan menghadap kiblat ketika sholat. Teksnya tidak begitu, tapi teksnya tentang penjelasan posisi kiblat saja. Ini artinya bahwa hadis tersebut, hadis ini menjadi hadis pendukung terhadap dalil-dalil atau hadis-hadis yang kemarin dibacakan terkait dengan bahasa yang lebih tegas, lebih lugas terkait dengan pentingnya kita melakukan sholat sambil menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Amir bin Rubai'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi. Zada al-Bukhari yumi bi ra'sihi wa lam yakun yasma'uhu fil maktubah. Hadis yang kedua itu dari Amir bin Rubai'ah. Ra'aitu Rasulullah. Amir bin Rubai'ah pernah cerita bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah, kata Amr bin Rubai'ah. Yusolli ala rahilatihi. Apa yang dia lihat? Rasulullah melakukan sholat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi. Sesuai dengan atau dalam kondisi kendaraan itu menghadap kemanapun. Artinya salah satu syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Bagaimana ketika kita sholat dalam keadaan yang kelihatannya atau ketika kita sulit untuk berada atau menghadapkan diri ke kiblat? Bahwa ketika kita berada dalam rohilah, ketika kita berada dalam kendaraan, maka syarat menghadap kiblat itu menjadi tidak wajib. Hadis berikutnya wali Abi Dawud, dan hadis yang diriwayatkan miliknya Abi Dawud dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada ayyatatawwa. Ini teksnya beda lagi. Ada hadis lain yang teksnya maknanya hampir sama seperti yang hadis di atas, tapi teksnya berbeda. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Dalam hadis itu dikatakan wa kana idza safara fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblat. Kanjeng Nabi itu ketika dalam perjalanan, ketika dalam kondisi musafir, fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblat. Maka ketika dia hendak atau ingin melaksanakan sholat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblat, maka dia hadapkan untanya, dia hadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Maksudnya, jadi kalau gambaran dalam hadis ini secara detailnya begini. Kalau disederhanakan, kanjeng Nabi pengen sholat, mandek, ada patung dikit, ontai ketika menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, sholat. Nah, ketika Allahu Akbar sholat itu sudah jalan kembali kendaraannya, ontanya kondalan mana? Nah jalannya itu ya wis madhepe mendi bae ora kiblat, tidak masalah. Yang penting adalah ketika dia takbiratul ihram, ketika dia niat untuk melakukan sholat, posisinya istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Rem dikit, diparkir, setelah diparkir menghadap kiblat, lalu kemudian mundur mana, angkat mana. Kira mau lamunan gampang, tapi lamunan angel ya nyiksa. Agama tidak menyiksa kita. Banyak hadis-hadis yang lainnya, dari hadis pertama saja tidak diwajibkan ketika kita melihat dalam kondisi yang
sulit misalnya, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Rawahu At-Tirmidzi wa lahu illatun. Sekarang tentang di mana tempat diperbolehkannya melakukan sholat. Bumi itu, tanah itu secara keseluruhan itu masjid. Jadi tanah dimanapun itu, di atas muka bumi itu, itulah masjid. Artinya apa? Kita sholat dimanapun itu boleh. Kita sholat di pasir, di gurun pasir, ya nggak apa-apa. Sholat tidak harus di masjid, sholat tidak harus di ruangan yang tertutup, sholat tidak harus di rumah, tapi dimanapun, di atas tanah manapun, kulluha masjidun. Itu adalah semuanya masjid. Illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan. Kalau di atas kuburan ya tidak boleh. Wal hammam, dan di atas atau di dalam kamar mandi itu juga tidak diperbolehkan. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa lahu illatun, dan bagi hadis ini ada illat atau ada celah. Kalau dalam salah satu keterangan kitab dinyatakan bahwa ada salah satu perawinya yang di sini tingkat kecerdasannya itu kadang-kadang sering lupa. Itu akan mempengaruhi kualitas hadis. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Ayyusolliya, melarang sholat fi sab'in, di 7 tempat. Rasulullah melarang kita melakukan sholat di 7 tempat. Apa saja? Al-mazbalatu, yang pertama adalah tempat sampah, karena tempatnya kotor. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan salah satu syarat sholat itu adalah tempatnya harus bersih atau harus suci. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mazra'atu, tempat pemotongan hewan, karena banyak najis darah dari hewan yang disembelih. Bagaimana kalau kita sholatnya di tempat yang tempat penyembelihan tapi dibersihkan dulu? Di sini ada 2 ulama berpendapat yang berbeda. Pertama, dengan memahami setelah teksnya. Teksnya mengatakan bahwa tempat penyembelihan hewan itu tidak diperbolehkan, maka di situ tidak diperbolehkan. Karena intinya adalah tempat terkait dengan tempat, bukan terkait dengan suci dan tidak sucinya. Tapi ada ulama lain yang mengatakan itu ya diperbolehkan, karena substansinya tidak diperbolehkan ya karena ada najis. Tapi kalau najis itu sudah dibuang, maka problemnya sudah selesai, ilatnya itu sudah tidak ada lagi, penyebabnya sudah tidak ada lagi, sehingga diperbolehkan. Yang ketiga, wal makbarah, dan di makbarah, di atas kuburan, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan sholat di atas kuburan? Itu alasannya, kata ulama, adalah lihtiramil mayyit, karena menghormati terhadap mayit. Penghormatan terhadap mayit, kalau kita melakukan di situ, itu namanya bagian dari pelecehan terhadap mayit. Di ning dhuwure kuburan kita sholat, posisinya berarti kita ngedek mayat. Itu kita tidak ikhram, kita tidak memuliakan terhadap mayit, maka tidak diperbolehkan sholat di atas kuburan. Ada lagi yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa kenapa tidak diperbolehkan? Karena takut musyrik. Nah, itu kalau pandangannya teologis tentang akidah. Kenapa? Takut musyrik. Padahal kalau terkait musyrik itu kan soal hati. Kalau niatnya istiqbal qiblah lillahi ta'ala, itu hanya wasilah saja, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kuburan. Yang di dalamnya kita nggak nyembah kuburan, tapi nyembahnya adalah tetap nyembah Gusti Allah. Oleh karenanya yang lebih kuat
yang lebih akwa, pendapat yang lebih masyhur itu bukan karena persoalan musyriknya, bukan, karena itu tidak ada kaitan dengan kemusyrikan, tapi terkait dengan ihtiramul mayyit wa qati'atut thariq. Yang keempat itu sholat di tengah jalan. Jadi pasti jalan-jalan kemudian digelar, ya, ngalang-ngalangi orang lewat, ngalang-ngalangi mobil lewat, motor lewat, itu jelas. Kayu yang melintang di tengah jalan saja kita dituntut untuk mengambilnya dan dipindahkan ke pinggiran jalan. Dalam rangka apa? Untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang lewat. Wal hammam, dan sholat di dalam kamar mandi itu juga tidak diperbolehkan. Wa ma'atinul ibil, dan juga sholat di kandang onta, di kandang hewan, kayak alamat tempat maningga ya. Dalam kitab An-Nujum fil Mawahib ala Swat. Nah itu wa ma'atinul ibil, tidak diperbolehkannya kita sholat di tempat atau di kandang hewan itu, di kandang onta itu. Alasannya karena satu, kita mengambil hak dari hewan itu, unta. Itu haknya onta, kita rampas dengan melakukan sholat. Saking manusiawinya ya. Muncul memang kepada orang-orang yang orang-orang yang ar-rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Itu kan biasanya muncul dari situ. Jadi sifat kasih sayang, sifat cinta itu bukan hanya terkait kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan tidak diperbolehkan sholat di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Di Ka'bah sholatnya di atasnya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini alasannya adalah tidak istiqbalul kiblat, tidak menghadap kiblat. Kalau kiblatnya berada di situ, kita berada di posisi tengahnya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak memuliakan terhadap Baitullah, dan ini yang masyhur, tidak memuliakan terhadap Baitullah. Karena apa? Karena kalau tadi karena tidak istiqbalul kiblat, alasannya karena istiqbalul kiblat, itu lemahnya ada hadis lain yang mengatakan tentang sahnya kita sholat di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah sholat sunnah. Nah berarti kan kita posisi berada di dalam itu, di tengah-tengahnya. Kalau di atas bagaimana? Kita berada di sentral kiblatnya. Di dalam juga ada sentral kiblatnya. Kalau alasannya tidak istiqbalul kiblat, bagaimana dengan hadis tersebut? Hadis yang lain yang mengatakan tentang sahnya sholat, melakukan sholat di dalam Baitullah. Sementara ini di atas. Oleh karena ulama yang paling masyhur argumentasinya kenapa tidak diperbolehkan tidak di atas Baitullah ini, alasannya karena tidak memuliakan pada Baitullah, tidak memuliakan pada Baitullah. Rawahu At-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu hadis lagi, wa an Abi Marthad al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslimun. Dari Abu Marthad al-Anwi, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan, la tusallu, kamu jangan atau kamu tidak diperbolehkan, kamu jangan sholat ilal kubur, menghadap kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan kamu tidak boleh duduk di atas kuburan. Ini tidak diperbolehkan, wala tajlisu 'alaiha, tidak boleh duduk di atas kuburan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau kita sholat menghadap kuburan, maka tidak sah sholatnya. Konsekuensinya seperti itu. Dan ada kemungkinan, apalagi kalau misalnya kuburan itu dijadikan sebagai pusat atau di mana konsentrasi sholat, konsentrasi ibadah, bisa membuat kita menjadi musyrik. Na'udzubillah,
kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, duduk di atas kuburan juga tidak diperbolehkan. Itu kalau melihat dari hadis ini hukumnya adalah haram kita duduk di atas kuburan. Karena ini merupakan bentuk nahi. Kalau nahi, an-nahyu tadullu 'alal haram. Dalam usul fikihnya itu nahi, pelarangan itu menunjukkan kepada makna haram. Kecuali ada hadis-hadis yang lain yang kemudian bisa memaknai bahwa nahi di sini tidak menunjukkan makna haram, tetapi makna makruh, misalnya makruh duduk di atas kuburan. Tapi banyak ulama atau besar kalau masyhur ulama mengatakan bahwa duduk di atas kuburan itu hukumnya haram. Nah, tapi inti dari hadis ini terkait dengan bab yang dijelaskan adalah tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan, karena syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kuburan berarti tidak menghadap kiblat. Itu keterkaitan hadis ini masuk oleh mu'alif, oleh pengarang, dimasukkan di dalam bab syarat sahnya sholat. Wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Sampun bisa Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.